Jadi, turun dari mobil sebesar ini memang harus penuh gaya, teman-teman. Bahkan saya bisa menceritakan mobil ini full, hanya berdiri di atas push step-nya aja. Dan, wow, senang sekali rasanya akhirnya bisa menceritakan sebuah mobil yang sering dipakai oleh beberapa pimpinan negara, khususnya negara Amerika, teman-teman. Yaitu sebuah Cadillac, yang mana ini adalah sebuah SUV yang paling mewahnya. Dan selamat datang di channel Belanja Mobil. Bersama saya Raka. Ini dia review dari Cadillac Escalade. Let's go, kita bahas mobilnya. Ini dia, teman-teman. Salah satu mobil yang pertama kali datang ke showroom kita itu langsung menyita perhatian saya dan langsung pengen saya ceritain semua mobil ini kepada penonton Belanja Mobil. Karena ini adalah sebuah mobil yang cukup spesial, teman-teman. Dia adalah sebuah SUV yang sering sekali dipakai oleh para jajaran atau para petinggi-petinggi yang ada di Amerika. Dan Presiden Amerika pun sampai saat ini Joe Biden masih memakai sebuah Cadillac sebagai mobil kepresidenannya. Tapi memang bukan yang spek the beast, teman-teman ya. Itu adalah versi sedannya. Tapi kalau pakai mobil SUV, ini Cadillac Escalade yang dipakai oleh para presiden Amerika. Karena memang Cadillac adalah sebuah brand luxury-nya dari sebuah merek GM atau General Motor, teman-teman. Mobil ini hadir pertama kali di dunia itu pada tahun 1990 dan sampai di tahun 2022 seperti sekarang sudah memiliki 5 generasi. Yang mana ini adalah generasi paling lama juga diproduksi, yaitu generasi ketiga yang diproduksi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2015. Nah, mobil ini karena speknya itu spek untuk mobil yang dipakai oleh para orang-orang penting, makanya diberikan semua spek terbaik untuk sebuah Cadillac, teman-teman. Nah, cara pelafalan dari nama mobil ini adalah Escalade, teman-teman. Jadi bukan Escalade atau Escalade, tapi menurut informasi yang saya dapatkan, memang bacanya itu Cadillac Escalade. Unik sekali ya. Nah, untuk Cadillac Escalade ini adalah mobil SUV yang masuk di kelas full size SUV, yang mana jika dibandingkan dengan SUV-SUV populer di tanah air, ini jauh lebih besar daripada Pajero Sport dan Toyota Fortuner. Yang itu, Toyota Fortuner dan Pajero Sport itu mengisi pasar medium SUV, di atasnya lagi ada large SUV, dan di atas large SUV ada mobil ini. Full size SUV. Dan juga, kenapa dia bilang full size SUV? Karena untuk Cadillac Escalade ini dia memiliki panjang di hampir 6 meter, lebih tepatnya 5.800 sekian milimeter, yang berarti cukup besar. Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa double cabin yang ada di Indonesia saat ini, mobil ini masih lebih panjang. Dan yang unik ya, karena ini adalah sebuah mobil Amerika gitu, dimana masyarakat Amerika itu sangat suka warna-warna yang mencolok mata atau bling-bling, teman-teman. Yang banyak juga mobil ini digunakan oleh para rapper. Itu terdiri dari penggunaan velgnya yang full chrome seperti ini, ukuran 22 inci yang besar banget, dan juga ada satu buah tarikan garis chrome juga di bagian samping kiri kanannya. Nah, di sini juga fender depan ada sebuah ventilasi yang memang untuk menyalurkan udara patinnya. Karena mesin yang tertanam di sebuah Escalade ini besar sekali, teman-teman. Spionnya juga terasa besar sekali ya. Di spion ini belum ada teknologi apapun, hanya ada ini nih set marker untuk lampu sennya. Tadi saya singgung sedikit mengenai mesinnya kan. Sekarang langsung aja kita intip bagian dapur pacu alias bagian mesin dari sebuah Cadillac Escalade. Kita lihat mesin dan kita lihat dapur pacu yang diberikan di sebuah gajah ini, teman-teman. Karena memang besar sekali. Dan ini dia. Sebesar 6.200 cc V8 Vortec yang memang cukup untuk melarikan sebuah mobil yang bobotnya hampir 3 ton ini, teman-teman. Mesin ini 6.200 cc, 8 silinder V yang tenaganya di angka 403 horsepower dan torsinya di 565 Nm. Yup, jadi mobil ini juga diberikan 2 mode penggerak, yaitu penggerak roda belakang dan varian all-wheel drive. Untuk konsumsi bahan bakarnya, mobil ini bisa 1:20 ya. 20 rumah tapi, teman-teman, bukan 20 km. Tapi bercanda, teman-teman. Untuk efisiensi, menurut riset yang saya dapatkan, mobil ini bisa tembus untuk rute dalam kota di 17 liter per 100 kilo, atau kita konversikan ke dalam
km per liter seperti satuan yang digunakan di Indonesia, mobil ini hanya bisa mencatatkan konsumsi bahan bakar di 5 km per liter untuk rute dalam kota. Dan untuk rute kombinasi serta rute mobil ini sanggup mencatatkan di angka 13 liter per kilo. Kalau kita konversikan tembus di 8 km per liter. Yap, ya konsekuensi memiliki mobil yang memang cc-nya besar ini dan juga mesin V8, tapi mobil ini ajaibnya akselerasi yang cukup cepat nih. Untuk 0 sampai 100 dari riset yang kita dapatkan juga hanya membutuhkan waktu di 8,4 detik saja. Bisa dibayangkan, Presiden kalau lagi iring-iringan memang tenaga mesin dari sebuah Escalade ini juga cukup mumpuni ya teman-teman ya. Nggak turbo-turboan, tapi di Amerika sana ada juga mesin yang hybrid. Jadi dipadukan dengan motor listrik. Nah seperti ini teman-teman, bisa dijamin kalau mobil ini setiap melihat SPBU pasti belok sendiri. Karena memang sangat haus dia. Oke, mantap sekali untuk tutup kap mesinnya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Pengen kasih lihat akomodasi barang seluas apa di pick up-nya. Kita lihat. Ini dia penampakan bagian belakang dari sebuah Escalade EXT. Di sini ada M6002,2L ya teman-teman ya, yang berarti mesinnya 6.200 liter. Yap, seperti yang udah saya ceritakan tadi. Penggunaan lampu yang vertikal seperti ini, walaupun lampunya semuanya masih bohlam, dan di atasnya ada satu buah lampu LED yang memanjang gitu. Nah, mobil ini juga sangat mumpuni untuk bagian akomodasi barangnya. Dan ini dia penampakan ruangan pick up dari sebuah Cadillac Escalade. Nah, bagaimana cara membuka atasnya? Dia ada satu buah tuas maksudnya di bagian kiri kanan sini. Tinggal ditarik aja dan nah seperti itu terus sampai bagian belakang teman-teman. Jadi memang manual dia untuk membuka penutup bagasinya gitu. Dan ini penampakannya dia sudah dilapis dengan material plastik ya. Ini empuk teman-teman. Jadi untuk barang-barang yang mungkin tidak mau rusak gitu, bisa ditaruh di bagian bagasi dalamnya gitu. Jadi sudah ada peredamnya, mantap sekali. Ada lampu juga bagian kirinya. Dan menurut informasi juga, mobil ini juga bisa diekspansi jika kurang untuk ukuran bagasinya. Kacanya bisa dibuka dan juga untuk bagian belakangnya itu juga bisa dibuka. Oke. Dan pastinya cukup untuk membawa barang-barang travel teman-teman semua. Sekarang waktunya kita ceritain menu utama juga, yaitu kabin dalam dari sebuah Cadillac Escalade. Let's go. Masuk ke kabinnya pun agak sulit teman-teman kalau nggak ada push stepnya, karena memang mobil ini memiliki tinggi kabin yang cukup menyulitkan, apalagi dengan postur tubuh yang tidak terlalu tinggi ya. Makanya akhirnya Cadillac memberikan sebuah electric push step di bagian bawahnya. Dan kalau kayak gini sih masuknya pakai gaya dong. Set, atau nggak pegang ini, langsung kita masuk. Wow, gagah sekali memang mobil ini. Hup, menutupnya pun rasanya solid sekali. Dan selamat datang di kabin dari Cadillac Escalade. Ini kabin baris kedua yang bukan diperuntukkan sebagai mobil untuk dipakai di kepresidenan teman-teman. Karena biasanya itu yang SUV normal, tapi ini kan yang double cabin. Tapi kurang lebih mirip dan memang rasanya jauh lebih nyaman jika dibandingkan dengan beberapa SUV premium yang dijual dari pabrikan Jepang. Karena ini untuk material kulitnya saja rasanya tuh beda sekali. Ketika duduk di sini itu tuh empuk dan juga solid material kulitnya, terasa mewahnya. Oke, langsung aja kita ceritain, karena ini adalah versi yang double cabin tapi tetap memberikan keluasan kabin yang memang cukup luas. Ini untuk posisi berkendara saya secara ideal dengan tinggi 185 cm. Masih tersisa ruangan kaki sebanyak 3 jari aja. Dan untuk ruangan kepalanya, karena ini atapnya melengkung, masih banyak sekali teman-teman. Yang keren adalah mobil ini memiliki lebar yang cukup lebar, sehingga memang untuk penumpang tengahnya ini proper untuk diisi satu orang lagi. Dia walaupun nggak ada headrestnya, tapi memang joknya terasa lebar sekali. Jadi kalau nggak ada penumpangnya, kita dikasih armrest yang besar sekali dan juga unik dia teman-teman, karena bisa diangkat kayak gini. Dan di armrest ini tersedia, sebenarnya ini tempat untuk menaruh headphone teman-teman, tapi sudah tidak ada headphone-nya. Oke, tutup lagi.
Di belakang sini sayangnya untuk yang tipe iXT ini tidak banyak kebanyakan penumpang karena hanya tersedia blower AC aja teman-teman, dan blower AC ini juga nggak bisa diatur suhunya, jadi tidak triple zone, hanya mengikuti suhu di bagian depan aja. Tapi untuk pengaturan audionya dia juga individual, ada 3 buah lubang kabel RCA dan juga soket untuk memasukkan headphone yang tadi teman-teman, kayak gitu. Ada soket lighter 12 volt di bagian tengah, lalu ada juga 2 buah cup holder di bagian bawahnya, besar sekali. Ke atas juga teman-teman diberikan 1 buah layar kecil sekali nih teman-teman, mungkin ukurannya hanya 8 inci dari pabrikan Panasonic brandnya. Oke, kayak gitu memang tetap mewah dan nyaman sekali duduk di belakang Cadillac Escalade. Sekarang kita ke menu utama, yaitu bagian depan, kokpit depan dari Cadillac Escalade. Let's go, kita lihat. Wow. Ya, ini lagi-lagi menaiki sebuah SUV yang ukurannya itu full size teman-teman. Jadi memang terlihat masif sekali. Untuk kisi-kisi AC-nya besar gitu ya, konsol tengahnya besar, konsol bagian belakang nih kompartemen tertutup besar, dan untuk visibilitas juga terasa kalau mobil ini memang benar-benar menyita perhatian karena memang visibilitasnya juga terlihat sangat jelas, dan juga kursi ini commanding seat, jadi untuk kaca jendelanya itu dibuat agak sedikit rendah sehingga teman-teman tuh mudah sekali gitu nyetir dengan posisi yang seperti layaknya menyetir sebuah mobil truk. Oke, sekarang sebelum kita bahas lebih jauh, saya pengen kenalin dulu kuncinya teman-teman. Ini kunci Cadillac, di belakangnya ada brand Cadillac ini, dan yang unik adalah walaupun mobil ini belum memiliki keyless smart key, tapi dia sudah bisa menyalakan mesin dari luar. Hanya tinggal menekan tombol yang ada di kuncinya saja. Oke, kita hidupkan sekarang. Wow, suara raungan V8 6200 cc-nya itu terasa memang kalau mobil ini bukan mobil yang sembarangan, intimidatif sekali. Apalagi kalau mufflernya itu sudah diganti teman-teman. Oke, tapi ini muffler standar, kita coba gebrak-gebrak sedikit. Ya, kurang lebih seperti itu ya, American Muscle Car. Kita lanjut bahas bagian kolom setir dulu. Ini setirnya unik juga, karena di bagian dalam itu dilapis dengan material kulit yang berkualitas, tapi di bagian atas ada satu list ornamen kayu yang membuat untuk rasa pegang setirnya ini memang sangat nyaman teman-teman. Dan juga karena ini varian iXT yang berarti bukan varian tertinggi, mobil ini belum dilengkapi dengan pengaturan setir yang sudah elektrik. Tapi uniknya teman-teman, mobil Amerika itu, nah untuk teleskopik dia itu mudah sekali karena ada tuas di bagian sini. Tinggal kalian tarik saja dan bisa diatur sesuai dengan posisi berkendara ideal teman-teman semua. Oke, tapi sayangnya dia belum ada fitur teleskopiknya atau maju mundur ya teman-teman. Nah, yang langsung menyita perhatian adalah sebuah persneling, yang mana biasanya persneling itu di bagian kiri, tapi ini karena mobil besar jadi persnelingnya di bagian kanan kayak gitu teman-teman. Oke, keren banget gitu, laki-laki maco sekali. Dan di steering juga lengkap pengaturan tombol-tombolnya. Di sebelah kiri untuk pengaturan cruise control, di bagian kanan ini untuk mengatur menu entertainment di bagian tengah, dan ada juga menu volume yang terletak di bagian belakang setirnya. Nah, di kolom setir ini juga kalian diberikan satu buah tombol, yaitu tombol hazard. Ini beda seperti mobil Jepang ataupun mobil Eropa yang biasanya tombol hazard itu diletakkan di bagian konsol tengah. Ini di sini, jadi langsung bisa diakses jika terjadi keadaan darurat. Dan untuk instrumen clusternya sendiri, dia ada satu buah MID yang bisa diatur lewat tombol-tombol yang ada di bagian kiri sini teman-teman. Nah, ini dia tombol-tombolnya. Ini tombol-tombol untuk melihat MID di bagian tengah seperti yang udah saya bilang tadi. Dia cukup lengkap ya teman-teman ya. Ini untuk pengaturannya dia ada indikator pergantian oli, lalu unit, lalu ada tire pressure information, sisa bahan bakar, lalu ada average economic consumption. Ya, cukup lengkap memang. Dan juga untuk ini juga bisa difungsikan untuk mengatur pengaturan mobil, yaitu untuk mengunci mobil atau membuka mobil. Ini bisa diatur lewat tombol yang ada di bagian kiri sini. Di kanan lagi ada tombol untuk mematikan dan menghidupkan traction control, dan juga untuk
menghidup dan mematikan sensor parkir. Di belakang tempat penyimpanan, banyak sekali teman-teman, besar-besar juga. Di depan ada satu buah tempat penyimpanan untuk koin-koin teman-teman semua. Ada asbak juga, soket lighter 12 volt ini. Lalu ke belakang 2 buah cup holder, dan ini besar sekali konsol tengahnya. Dia terbagi 2 level. Level atas ini untuk menaruh beberapa dokumen teman-teman, mungkin dia sudah dilapis dengan material yang halus warna hitam. Dan bagian bawah ada satu buah kompartemen yang cukup besar juga. Tapi sayangnya untuk mobil ini belum dilengkapi dengan pendingin. Jadi belum ada chillernya untuk tempat penyimpanan tengahnya. Lalu ada 3 buah tombol lagi di bagian atas yang lagi-lagi saya tidak tahu ini fungsinya untuk apa teman-teman. Yang tahu coba tulis di kolom komentar di bawah. Nah, pasti di belakangnya ada indikator pakai seat belt untuk penumpang bagian kiri. Kayak gitu. Untuk audionya dia sudah di-tune dari merek Bose, yang mana suaranya juga sangat baik sekali. Dan untuk kursinya sendiri dia sudah elektrik, pengaturannya maju mundur, naik turun, reclining, dan juga lengkap dengan 2 buah memory seat yang ada di bagian pilar as ini. Keren banget, ini mewah dan maco sekali. Untuk teman-teman yang pengen mobil yang beda di jalanan, sebuah Cadillac Escalade adalah pilihan yang memang tidak pernah salah teman-teman. Ini SUV mewah dan juga gagah. Sekilas informasi mengenai sebuah Cadillac Escalade yang mana odometernya juga sangat kecil teman-teman, baru 800 km, yang ini adalah mobil yang hanya disimpan di garasi oleh pemilik sebelumnya. Demikian review dari sebuah Cadillac Escalade yang keren sekali ini. Bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah mobil ini ada mobil impian teman-teman semua? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Saya Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.